Halo Smoners, kembali lagi di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah Smoners, saat ini di sebelah aku udah kedatangan seorang wanita cantik nih dari BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami sambut Ibu Irmina, selamat datang Ibu. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Nah tadi Ibu Irmina itu datang ke sekolah kami lihat pojok literasi ya Bu ya? Iya dong. Gimana Bu impresinya? Yang pertama takjub ya. Kita terkejut ya. Selama ini kan kita belum pernah menyambangi yang namanya SMA 1 Manggar. Iya, Jadi waduh. ini first time kita melihat pojok kependudukan, pojok literasinya dan juga kondisi sekolahnya. Senang. Ternyata benar-benar memang ada pojok kependudukan di sini. Iya, oke. Tadi juga Ibu Irmina udah mengadakan sosialisasi ke anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Manggar ya Bu ya, terkait materi tentang sekolah siaga kependudukan. Nah, Bu Irmina, gimana sih menurut Ibu tentang sekolah siaga kependudukan atau SSK yang udah ada di SMA Negeri 1 Manggar? Oke, jadi gini ya, kita sampaikan juga di podcast ini. Boleh. Kita sekolahnya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan di Manggar ini adalah SMA 1 Manggar dan itu juara 3 tingkat provinsi tahun 2024. Tepuk tangan dong ya. Tepuk tangan boleh dong. Lanjut. Nah, jadi SSK ini kami lihat itu tadi sosialisasi juga, ternyata teman-temannya sangat appreciate juga dan semangat wawasan kebangsaan yang kita kependudukan yang kita maksudkan itu masuk dan terimplementasi. So far so good. So far so good ya. Apalagi SSK ini kan kaitannya buat memanfaatkan bonus demografi ke depannya ya Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri gimana sih tentang pemanfaatan saat ini untuk daerah Bangka Belitung? Untuk daerah Bangka Belitung bonus demografi ya. Untuk saat ini sih kita bonus demografi memang yang paling lama ya, yang paling lama rentang waktunya bonus demografi kita. Nah kita sangat berharap nanti di Manggar ini melalui SSK SMA 1 ini kita menghasilkan remaja-remaja kita yang nanti perilakunya itu berwawasan kependudukan. Contohnya itu memiliki perencanaan diri sendiri dulu mau ngapain ke depannya, itu yang paling kecil itu sih. Jadi kami sangat berharap bonus demografi di Belitung Timur di Manggar ini termaksimalkan. Berarti poin penting yang perlu ditekankan sini itu tentang perencanaan ya Bu ya. Siap. Terus kalau melihat nih untuk kawasan Bangka Belitung sendiri menurut Ibu gimana nih anak-anaknya ini tentang perencanaannya, apakah sudah maksimal kah atau mereka masih kurang aware tentang hal-hal perencanaan? Oke, kalau kita mengkritisi ataupun mengomentari yang namanya remaja ini kan agak sensitif ya. Jadi saya cuma bisa bilang memang belum terlalu maksimal ya. Nah, jadi kami sangat berharap melalui teman-teman remaja nih ya, melalui podcast ini yang tadinya belum kepikiran, coba dong dipikirin kembali, ditinjau kembali. Yang tadinya nggak mau jadi apa nih, mau jadi apa di tahun keberapa, direview kembali, ditinjau kembali nih mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Jadi supaya kedepannya bisa maksimal. Yang sekarang ini belum maksimal. Benar sih Bu. Nah terus untuk kaitan selanjutnya lagi nih Bu ya, kalau ngelihat kasus-kasus yang udah saat ini gak heran lah ya kalau Bangka Belitung itu mendudukin peringkat yang mungkin sedih nih kedengarannya, peringkat kelima ya Bu ya. Betul. Pernikahan dini. Nah soalnya kaitannya tentang ke perencanaan tadi. Nah kira-kira dari SSK ini sendiri perannya kan udah sangat besar ya Bu ya, nyisipin materi ke Mapel atau tadi kegiatannya lewat penyuluhan sosialisasi. Menurut Ibu itu udah menimbulkan dampak yang sangat signifikan nggak atau udah kelihatan banget nih? Iya, jadi memang dampaknya sekolah siaga kependudukan itu nggak setahun 2 tahun 5 tahun, enggak. Memang dampaknya itu ke depan jauh ya. Bukan hanya dampak tapi impactnya. Jadi kalau sekarang itu kita usahanya adalah bagaimana supaya mata pelajaran kita di sekolah itu ada disisipkan namanya isu-isu kependudukan. Nah, yang namanya perilaku kan nggak langsung berubah ya deh ya. Nah, dari mata pelajaran itu sampai ke muridnya bisa mereview kembali mau jadi apa nih, mau bagaimana nih ke depannya. Nanti itu impactnya, dampaknya, hasilnya
itu kelihatannya 20 tahun ke depan. Paling enggaknya 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi yang sekarang ini yang paling nampak itu adalah perubahan perilaku dulu, prosesnya. Itu yang kita tekankan dulu. Yeah. Jadi melalui SSK ini supaya teman-teman ini loh, yang remaja-remaja kita ini terpapar ya. Dan kami sangat berharap ini berimpact gitu. Jadi kedepannya remaja-remaja ini tuh punya kesadaran kalau merencanakan sesuatu dari awal itu pun impactnya gede. Iya dong, harus. Nah, entah berhasil entah enggak itu belakangan. Nah, kalau sudah ada rencana nih, udah ada rencana aja belum tentu berhasil. Apalagi yang nggak ada rencana. Makanya kembali lagi kepada tagline BKKBN, berencana itu keren. Itu loh maksudnya. Oke ya, dapat ya? Dapat. Oke. Nah, Bu Irmina, kalau terkait perencanaan lagi nih ya, karena masih banyak banget nih, termasuk teman-teman aku juga kadang kalau ditanya mau kuliah di mana, terus kalau abis SMA mau lanjut kemana masih bingung gitu, Bu. Iya, biasa itu remaja galau ya. Masih galau. Nah, menurut Ibu nih gimana sih biar remaja-remaja ini kalau dari kegiatan BKKBN tadi kan, pastinya kan buat biar remaja ini punya kesadaran, biar makin berencana. Nah, gimana dengan remaja-remaja di luar sana yang mungkin nggak dapat kesempatan nih buat didatain BKKBN gitu. Nah, gimana tuh, Bu? Iya, ini pinter hostnya ya. Waduh, makasih, Bu. Jadi gini, makanya tadi kita beruntung sekolah di SMA 1 Manggar ya. Kenapa beruntung? Karena dia SSK 1 terpapar dong. Jadi kita ada PIKR juga ya, PIKR genre. Jadi yang nggak tergabung di PIKR dan genre tetap terpapar dengan isu-isu kependudukan, dan kita harapkan memang mereka berperilaku kependudukan tadi. Nah, pertanyaan Sasa tadi ya, bagaimana teman-teman di luar sana yang dia nggak sekolah SSK, terus ya kali di sekolahnya disisipkan isu-isu kependudukan, belum tentu ya. Nah itu teman-teman ini kan jaringannya luas ya, media sosial iya. Jadi kami sangat berharap apapun tadi yang kita bicarakan di dalam itu tolong disampaikan ke lingkungannya, terutama remaja-remaja kita, teman-temannya kalian. Karena kalau teman-teman remaja ini, kalau yang lebih tua ya, menyampaikan dianggapnya menggurui. Nah makanya di PKR itu kan ada namanya konselor ya, konselor remaja. Jadi di SSK kami sangat berharap teman-teman sampaikan juga pesan-pesan tadi ke teman-teman dulu, ke orang tua, ke sepupu, ke paman, bibi, kemana kan. Nah nanti teman-teman yang tidak SSK, tidak berkesempatan kami kunjungin, itu kami sangat berharap ini tersebar luaskan pesan-pesan seperti itu. Kenapa? Kok penting banget gitu? Ya penting. Itu tadi, jangan sampai tadi yang nggak punya cita-cita ditanya habis SMA mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Tahu-tahu besok udah lulus udah nikah aja ternyata kan. Mending nikah. Justru mending di rumah nih. Memang nggak punya apa-apa perencanaan apapun. Nah itu kan ngenes banget gitu. Iya sih, mau ngapain gitu, ngenes ya. Jadi tolong disampaikan, kalaupun memang dia mau menikah di usia yang dianggap dia perlu itu rencanakan mau anaknya berapa, sekolahnya anaknya di mana, outfit apa pas jemput anaknya, sampai segitunya. Jadi perencanaan itu memang penting gitu ya. Iya, dapat ya? Dapat. Oke deh. Berarti kalau dari kata Ibu tadi kan dari media sosial, termasuk podcast for you juga berarti ya? Bener, ini for you namanya. Iya, podcast for you, untuk kamu maksudnya, Bu. Jadi informasi yang tersiar sini pun untuk semua nurse, nggak dari semua nurse juga sih, orang-orang luar. Jadi harapannya isu kependudukan ini bisa tersampaikan buat teman-teman di luar sana ya, Bu ya. Iya, berarti ini podcastnya bener-bener keren ya. Tadi makasih. Iya, tadi itu dari skala 1 sampai 10 masih 8 ya, Pak ya. Nilainya, apresiasinya terhadap lingkungan sekolah, pojoknya. Ini podcastnya for you itu untuk kamu. Iya, ini berarti marketing kita remaja dong. Iya, luas, sudah luas di luar sana ya. Nah makanya teman-teman yang ibu muda, teman-teman juga kan ada yang denger ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya semoga juga bisa disampaikan kepada remaja di rumahnya, ponakannya. Yaitu isu-isu kependudukan kita penting. Nah isu kependudukan nggak cuman 2 anak cukup ya, atau stunting dan sebagainya. Tadi banyak ya. Nah itu yang kami harapkan teman-teman di sini juga boleh menyebar luaskan. Oke. Nah yang terakhir nih dari Bu Irmina. Cepet banget. Ya kalau mau lama-lama harus lebih luas lagi, Bu. Tapi kita kan ngobrol nanti bisa kapan-kapan lagi ya, Bu ya. Bisa ya. Nah kalau Ibu sendiri dari kata hati Ibu nih, harapan untuk Indonesia sendiri, nggak jauh-jauh deh, jangan Bangka Belitung tapi dari Indonesia. Gimana agar generasi Indonesia ini kelak memang bisa mencapai wacana generasi emas 2045, bukan cuma ngomong-ngomong doang. Gimana, Bu? Harapannya ya? Ya harapannya pengennya bener-bener terjadi ya, terwujud Indonesia emas itu, teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman di sini muda semua ya. Kita nggak ada yang tua-tua ya, kecuali Bu Penny, ini senior kami ya, Bu ya. Penasihat. Ya, jadi gini, kami sangat berharap Indonesia emas itu memang terwujud melalui kita-kita di sini, anggap ya masih muda ya. Kenapa? Karena kalau kita memang berkualitas, Indonesia emas yang diimpikan
yang tertuang. Jadi Indonesia Emas itu bukan serta-merta 100 tahun Indonesia Emas, enggak ya. Jadi ada yang namanya MDGs, SDGs. Nah, apa kepanjangannya cari tahu sendiri ya. SDGs artinya kan berkepanjangan tuh. Sustainable Development Goals. Yep, itu. Jadi kan ada tuh. Nah, sampai ke Indonesia Emas kan ada tuh ya. Kalau benar-benar terwujud, kita Indonesianya sejahtera. Iya benar. Sejahtera loh, sejahtera dalam tanda kutip pendidikannya bagus, taraf kehidupannya bagus, dan kesehatan kita juga bagus. Itu ya. Jadi kalau benar-benar kita memang lakukan seperti yang kita sampaikan tadi itu, kalau terwujud, wah amin banget. Itu yang sangat kita harapkan terjadi. Nah, melalui teman-teman di sini ya. Nah, dan kita juga. Tuh. Jadi kita berharap isu kependudukan itu nggak berhenti cuma di kita ya Bu ya? Enggak dong, harus lanjut. Jadi dari semuanya yang udah nonton video ini ataupun yang di luar sana mungkin udah dapat sosialisasinya, bisa nyebarin isu-isu kependudukan ini lebih luas lagi. Betul. Biar Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai dan benar-benar berhasil ya Bu ya? Siap, bener. Dapat. Oke. Makasih Ibu Irmina Ya, dari sama-sama. BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung udah nyampein materi yang luar biasa banget. Kami harap Ibu pun akan terus menjadi peran-peran hebat di luar sana yang bakal nyampein materi ini hingga Indonesia Emas nanti. Amin. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Teman-teman di sini juga udah luar biasa loh mempersiapkan podcast ini. Podcast for you, berkarya, berbagi, menginspirasi. Siap.